dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Menteri Hukum. Ngomong-ngomong soal hukum nih Pak Menteri, saya sebagai warga rakyat jelata ingin mengkritisi soal lambang hukum yang selama ini ada di masyarakat. Hukum selalu dilambangkan oleh timbangan. Menurut saya itu tidak representatif ya Pak Menteri sebagai Bapak Doktor Hukum. Menurut saya lambang timbangan itu kurang mewakili. Karena apa? Timbangan itu Libra, Pak. Sedangkan saya Gemini. Saya merasa tidak terwakili. Bagaimana perasaan yang lain? Aquarius, Sagittarius. Kok padahal kan hukum itu untuk semua orang. Kenapa diwakili oleh Libra? Jadi saran saya diganti saja, Pak. Saya punya saran untuk mengganti logo hukum dengan ini, Pak, yang menurut saya lebih representatif, yaitu pisau yang sedang motong. Kenapa representatif? Karena hukum itu kan sering dibilang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sama tadi ngomong-ngomong soal hak cipta. Menurut saya ya sekarang rame ini soal sesama pencipta lagu dengan penyanyi berantem. Menurut saya akar persoalannya adalah karena undang-undang yang belum adil terhadap pencipta atau mungkin undang-undangnya sudah ada tapi pelaksanaannya yang belum maksimal. Makanya pada berantem. Bayangkan nih, kalau peraturan atau pelaksanaan undang-undang itu sudah benar, itu tidak akan ada penyanyi atau pencipta lagu yang berantem dan tidak akan ada pencipta lagu yang tidak merasa mendapatkan haknya. Bisa-bisa pencipta lagu kaya raya. Dan menurut saya salah satu pencipta lagu yang bakal kaya dari royalti adalah siapa? Jamrud. Karena bayangkan saudara-saudara, setiap hari di seluruh Indonesia ada orang yang ulang tahun. Dan setiap hari di seluruh Indonesia, di resto-resto, pasti ada lagu selamat ulang tahun diputar. Anda pasti pernah merasakan sedang tenang-tenang makan, tiba-tiba dikagetkan oleh jeng jet, jeng jeng jet, jeng jeng jet. Sekelompok pelayan datang, hari ini. Bayangkan betapa kayanya pencipta lagu selamat ulang tahun dengan lagu itu. Kalau royaltinya benar dibayarin. Dan saya rasa ini vokalis Jamrud juga kalau dia ulang tahun, bangun tidur, dia menyanyikan lagu untuk diri sendiri. Hari ini. Terima kasih saya. Terima kasih Pak. Tepuk tangan dong untuk para panelis kita malam hari ini. Karena tadi kita sudah mendengarkan langsung ini kritik dari Mas Soleh. Tanggapan dulu Pak. Saya nggak setuju kalau Kenapa, Pak? kemudian harus diganti. Nggak setuju kalau diganti timbangan. Padahal Libra. Saya Capricorn juga tidak merasa terwakili. Masalahnya saya Libra. Jadi sebenarnya kalau saya prinsip itu kan simbolis ya. Jadi kenapa timbangan supaya itu bisa memperlihatkan kalau dia bisa seimbang itu artinya itu keadilan ada di situ. Tadi bagaimana pendapat Bapak soal, saya sering lihat kalau ada kasus apa-apa selalu di Twitter tulisnya, ya namanya juga hukum, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, bagaimana perasaan Bapak sebagai seorang advokat dan Menteri Hukum? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa itu sebuah fakta. Jadi kita tidak bisa menafikan itu. Tetapi gerakan masyarakat sipil sekarang dengan disrupsi dunia maya yang luar biasa, saya rasa itu bahan buat pemerintah maupun aparat penegak hukum dan juga lembaga peradilan untuk bisa lebih berhati-hati untuk menyeimbangkan keseimbangan yang mungkin lagi ada goncangan-goncangan. Dan karena itu media pers dan semuanya termasuk masyarakat sipil mempunyai kewajiban yang sama untuk mengingatkan kalau terjadi ada sesuatu ketidakadilan dalam masyarakat. Tapi gimana Pak? Sekarang fenomenanya memang kalau nggak viral tidak ada keadilan. Apakah memang itu sekarang memang jadi model keadilan yang sesungguhnya di era sekarang? Bapak, Tidak gimana? juga Mbak Yana. Jadi dalam beberapa kasus iya. Tetapi sesungguhnya di ruang-ruang pengadilan, di ruang-ruang aparat penegak hukum kita, baik itu di KPK, di kepolisian, di kejaksaan, saya yakin masih banyak di antara mereka yang punya nurani yang sangat baik, termasuk di pengadilan. Dalam banyak hal ya. Cuman kadangkala tidak terekspos. Karena itu kadangkala yang terekspos itu mungkin karena figur, mungkin karena kasusnya yang besar, tapi dalam ruang-ruang yang kita tidak pernah amati. Saya kan pelaku. Dulu pernah jadi lawyer ya. Pernah jadi lawyer, pernah bersidang.
saya banyak mendapatkan betapa banyaknya teman-teman di hakim mengadili kasus-kasus yang kecil, menyangkut orang-orang kecil, itu mengembalikan sesuatu yang keadilan itu pada proporsi yang sebenarnya. Dosen saya studi pembangunan dulu di Bandung mengatakan bahwa setimbang dan seimbang itu beda. Kapas 1 kilo dan berlian 1 kilo itu setimbang, tapi tidak seimbang. Gimana menurut Bang Supratman? Keadilan Pilih itu yang mana gitu? Seimbang apa setimbang? Tergantung konteksnya. Kalau kita berpikir hanya soal barang, maka dia setimbang. Tapi kalau bicara soal value, nilai, maka harusnya yang seimbang. Jadi dua-duanya tergantung konteks. Bahwa dalam kehidupan kita, saya lebih senang menggunakan yang seimbang. Menurut Bang Supratman, tapi Bang Rifai apa Supratman sih gitu loh? Hah? Nah, karena beliau sakit-sakitan dulu diganti nama Rifai. Oh ya Betul Pak, nggak? nama asli Bapak jadi sebenarnya siapa Pak? Rifai. Nah, ini saya cerita sedikit ya. Jadi sebenarnya dulu almarhum bapak saya dan ibu saya, begitu saya lahir, nama saya itu Muhammad Rifai. Tapi dalam perjalanannya menurut cerita, kalau saya dipanggil Rifai, katanya sakit. Pokoknya nangis, sakit, nggak mau dipanggil. Akhirnya saya kelas 3 SD, jadi ijazah saya masih namanya semua Supratman. Kelas 3, bapak saya tiba-tiba bilang, udah ganti nama daripada dipanggil Rifai, selalu nangis, sakit, udah ganti nama. Nah ini agak sedikit, saya nggak tahu apakah ini kebetulan atau sesuatu kalau diucapkan berulang-ulang dengan tulus, dan itu benar bisa terjadi. Dan itu dalam pengalaman hidup saya akhirnya terbukti gitu. Bapak saya waktu itu bilang, udah ganti nama Supratman. Ini orang Bugis dapat nama Supratman kan. Pertimbangannya cuma satu, karena waktu itu saya lahir di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Lebih tepatnya 28 September tahun 69. Waktu itu bupatinya orang Jawa. Danres, belum Kapolres, masih istilah Danres ya. Kemudian Dandim. Kemudian Sekwilda atau apapun namanya Sekda lah gitu. Semua orang Jawa. Akhirnya bapak saya bilang, Mbak Iwan, Pak Tejo, udah kasih nama Supratman. Siapa tahu suatu saat kamu jadi pejabat. Karena kalau namanya orang Bugis, pasti kamu nggak bisa jadi pejabat. Itulah yang membuat akhirnya saya berpikir ya, kalau doa orang tua itu tulus dan selalu diucapkan, ya mungkin Allah yang Maha Kuasa itu mendengar kali. Pernah nggak Bapak akhirnya dianggap sebagai, ya mungkin orang Jawa dan ada hal-hal lucu yang tidak terlupakan gara-gara nama itu Pak? Pernah beberapa kali, dan saya kan kebetulan waktu saya masih di Sopeng, itu logat Bugis saya kelihatan banget. Jadi sangat kental banget logat Bugis. Ada yang harusnya tanpa G, saya tambahin G, Makang, ya kan? Tapi begitu saya naik kelas 2 SMP, orang tua saya kebetulan seorang jaksa, ya, jadi jaksa. Bapak saya dipindahkan ke Sulawesi Tengah di Kabupaten Toli-Toli. Kemudian akhirnya saya di sana banyak transmigrasi, ada yang Jawa. Jadi kalau begitu saya masuk, pasti itu bahasanya bahasa Jawa, tapi aku nggak ngerti gitu. Tapi sekarang ada nggak kalimat bahasa Jawa yang Bapak bisa ucapkan gitu Pak? Coba Pak. Jenengmu sopo. Tapi ini orang Jawa nggak jadi pejabat nih sebelahnya. Nah apalagi namanya udah mistis Udah. Pak. Kenapa sih Pak RUU perampasan aset yang sangat ditakuti oleh koruptor itu dijauhi atau dihindari untuk dibahas dan disahkan? Dipersembahkan oleh Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.